Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Sepanjang hidup kita, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berteriak, untuk kita memuji, memuliakan nama Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam hidup kami Bapa. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu. Kita katakan ini tuh. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan, amin, kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, saya persilakan Ibu Herlina. Ibadah yang sejati, ibadah yang diurapi, ibadah yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Urapi Tuhan tempat ini Tuhan, dari depan belakang, kanan kiri, atas bawah Bapa. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, ibadah ini ada kesembuhan, ibadah ini ada pemulihan, Tuhan. ibadah ini ada kelepasan Amin, Tuhan. Ibadah Bapak. ini penuh mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebelum kita bersorak-sorai buat Tuhan, saya rindu sekali untuk kita saudara untuk menyapa kanan kiri saudara dan kita melambaikan tangan buat saudara-saudara kita di tempat ini dengan berkata shalom.
Haleluya. Sungguh luar biasa. Mari saudara, sama saudara kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan saudara. Karena Tuhan juga memberikan yang terbaik buat kita. Ada amin saudara. Tuhan kau sempurna. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai Dengan pujian ini, tiap langkahku. biarlah kita merasakan kehadiran Tuhan di Kau tempat ini saudara. Kita serapi bersamaku lagu ini bersama-sama di dalam hati di kita. dalamku. Sungguh Tuhan Jadi baik. bukti Engkau baik, Bapa. kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu.
persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan untuk waktu dan tempatnya. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa Surgawi, oleh karena kasih karunia-Mu, pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami sungguh sangat-sangat rindu bersama dengan Engkau. Berfirmanlah, berkata-katalah kepada kami sekalian, berikan kami hikmat, jadikan firman-Mu sederhana untuk kami mengerti. Kami percaya Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua bisa beribadah pagi hari ini. Ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, melewati masa-masa yang sukar. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk kita datang beribadah. Ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini oleh karena dorongan Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapak kita itu rindu untuk kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Itu kerinduan Bapa kita. Sejak manusia diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu baca di kitab Kejadian pasal 1 dan 2, manusia itu ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang sudah dirancang sedemikian rupa. Manusia ditempatkan di situ. Kenapa? Supaya setiap saat manusia itu bisa berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini kerinduan Allah itu masih tetap berlaku buat kita. Oleh karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku, kau yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengundang setiap orang tanpa syarat. Asal engkau percaya, asal engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap kita diberi hak oleh Allah untuk datang kepadanya. Kenapa? Sebab Allah tahu setiap kita membutuhkan akan Dia. Apapun status Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, manusia itu perlu Sang Pencipta. Ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dalam hidup kita. Hanya Tuhan kita Sang Pencipta yang dapat memenuhi akan hidup kita.
Kita nyanyikan satu pujian, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang Kau biarkan. Ku berjalan sendirian, aku yang baik. Kau Bapakku yang mengerti tetesan air mata yang Kau biarkan. Ku berjalan sendirian, Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang baik. Maka takara yang Kau biarkan. Ku berjalan sendirian, Bapakku yang baik. Bapak Ibu, kita punya Allah yang kita panggil sebagai Bapa karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diberi wewenang, diberi hak, status kita diubah. Kita disebut sebagai anak-anaknya. Oleh karena Roh Kristus yang ada dalam hidup kita, kita memanggil Dia Bapak kita. Dia adalah Bapak yang baik buat kita. Ayo kita akan lihat Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Minta tolong Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan apa saudaraku? Kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih Bapak Ibu, Allah sangat-sangat mengasihi kita. Bukan berdasarkan perbuatan baik Bapak Ibu. Bukan karena perilaku kita yang baik. Justru di sini kita lihat Allah mengasihi kita ketika kita berdosa. Allah itu adil dan Dia menunjukkan keadilan dan kebenarannya. Ketika manusia berdosa, manusia tidak memiliki hak untuk bersama-sama dengan Allah. Dia jauh daripada Allah. Tetapi Allah Bapa kita tahu bahwa manusia itu memerlukan akan Sang Penciptanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya? Yaitu dengan cara mengutus anaknya yang tunggal yang Dia kasihi untuk menjadi manusia, menebus hidup kita dan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Tidak terkecuali apapun dosa Bapak Ibu sekalian. Sebesar apapun dosa kita, semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Saya tahu ini adalah wujud kasih Allah buat kita semuanya. Ketika Yesus disalib dan penebusannya itu telah selesai dikerjakan dengan sempurna, Yesus berkata dan berteriak, "Sudah selesai." Artinya penebusan itu sudah dikerjakan dengan sempurna. Dia mati karena dosa kita. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak berbuat dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Tetapi karena dosa kita Dia tanggung. Dia menerima penghukuman daripada Allah untuk menggantikan kita. Tetapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga Dia bangkit, menunjukkan bahwa kurban penebusannya itu sudah selesai. Dia bangkit bukan karena Dia anak Allah, tetapi apa yang Dia kerjakan untuk penebusan dosa itu telah selesai dan menyukakan hati Bapaknya di surga. Oleh karena itu Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa dan Dia naik ke surga. Alkitab berkata, Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, kenapa Dia duduk? Karena semua yang dikerjakannya itu dengan selesai, dengan sempurna. Oleh karena itu Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan sampai saat ini Alkitab berkata, Dia sedang berdoa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya percaya doa Yesus tidak pernah gagal. Dia sedang berdoa buat kita, supaya kita ada tetap di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cari Yesus yang sungguh sangat mengasihi kita. Apapun beban dan masalah hidupmu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Daud dalam Mazmurnya dia berkata, "Takkan kekurangan aku." Kita tahu Daud adalah sosok yang dikasihi oleh Allah. Dia berkata, "Takkan kekurangan aku." Kenapa saudaraku? Saudara baca dalam Mazmur pasal yang 23. Ayat berikutnya. Karena dia tahu, Daud tahu. Dia lanjutkan. Allah yang mencukupkanku. Amin. Artinya Allah yang menyediakan bagiku. Oleh karena itu Daud berkata, takkan kekurangan aku. Saudara yang lagi sakit, Allah menyediakan kesembuhan buat engkau. Apa yang Allah sediakan buat kita itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Haleluya.
dalam kekuranganmu, cari Tuhan. Kau yang sedang gelisah hari ini, oleh karena pekerjaan, oleh karena keadaan, alam menyediakan yang terbaik buat kita. Jangan kau biarkan hatimu gelisah, sebab kegelisahan yang terus-menerus akan mengakibatkan kau jadi stres. Itu bukan pemberian daripada Bapa, itu kehendak daripada setan. Engkau gelisah setiap hari, jangan kau tinggal di situ, cari Tuhan. Tuhan beri salomnya buat kita, supaya engkau hidup dalam damai sejahtera. Kalau engkau hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka dengan sendirinya kekuatan ilahi itu akan mengalir dalam batinmu, dalam jiwamu. Engkau akan bersorak-sorai senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita akan memuji akan Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Bukan yang lain. Ini waktunya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 1 tahun lebih seakan-akan karena COVID itu kemana-mana. Namanya seakan melambung tinggi. Saya tahu ini setan. Tetapi Bapak memberikan satu nama yang berada di atas nama segala nama. Nama ini jauh lebih tinggi dari nama apapun juga, yaitu Yesus. Bukan sekedar diberikan namanya buat kita, tetapi Dia ada menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang akan menyaksikan acara ini yang berada di rumah, kalau engkau belum mengalami Yesus menyertai engkau, ini waktunya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia sungguh mengasihi engkau. Dia ingin memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, kita akan pulang. Saya tahu Allah yang baik tidak menginginkan engkau pulang dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Terima itu. Buka hatimu. Yesus berkata, aku mengetuk pintu. Barang siapa yang ada membukakan pintu hatinya, aku akan masuk dan makan bersama dengan orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan anak yang terhilang, si bungsu meminta bagian hartanya. Setelah memperolehnya, dia jual seluruh bagian hartanya itu. Kemudian dia berfoya-foya. Hidup dengan para pelacur, Alkitab menulis itu. Ketika dia jauh daripada bapaknya, justru dia mengalami kekurangan. Alkitab berkata, bahkan dia hidup sangat miskin. Kenapa? Karena dia jauh dari bapaknya. Ketika dia sadar bahwa hidupnya itu perlu bapak yang dia tinggalkan, dia kembali. Dia sadar, aku tidak layak untuk diterima sebagai anak bapak. Tetapi sungguh Alkitab mencatat luar biasa. Bapaknya ternyata sedang menanti-nantikan kepulangan anak bungsunya yang
jauh ini. Kita baca Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Haleluya. Sementara disiapkan kita nyanyikan pujiannya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Ini adalah rentetan kisah daripada anak yang terhilang tadi. Ketika anaknya itu sadar dan dia kembali kepada bapaknya, pulang ke rumah bapaknya, apa yang terjadi? Sebelum anak itu sampai ke rumah bapaknya, ketika ia masih jauh, ternyata bapaknya ini melihat dari kejauhan ada anaknya. Dia melihat. Kenapa bapaknya ini tahu? Ternyata setiap waktu dia merindukan kepulangan anaknya. Begitu juga dengan Bapak kita. Dia rindu untuk kita senantiasa ada dalam persekutuan dengan Dia. Kisah ini berkata, maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya, anak tadi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah apa, saudaraku? Melihatnya. Lalu tergeraklah oleh hatinya, oleh apa? Belas kasihan. Bukan kemarahan. Bukan amarah. Tetapi apa? Kasihan. Setiap kita dicintai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, Allah mengasihi engkau. Apapun keadaannya, Allah mengasihi engkau. Ayahnya itu berlari mendapatkan siapa, saudara? Menjumpai dia. Dia masih jauh dari rumahnya. Bapaknya menyambutnya. Bukan dengan kata-kata yang kasar. Bukan menyampaikan kata-kata amarah. Karena anaknya telah berdosa kepada bapaknya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu apa, saudaraku? Sekali lagi, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkulnya. Bukan hanya dirangkul, Bapak Ibu tahu sebagai orang timur. Merangkulnya sebagai tanda apa, saudaraku? Kasih sayang seorang bapak. Saya tahu Allah setiap hari ingin merangkul Bapak Ibu sekalian.
engkau aman di dalam perlindungannya. Bukankah Yesus melalui perumpamaannya tentang domba yang hilang? Karena ada satu yang terhilang, maka yang 99 ditinggalkan. Ketika yang satu ini ditemukan, maka yang satu ini diapa, saudara? Amin, saudaraku. Amin. Dan apa? Menciumnya. Bukan sekedar dirangkul, tetapi menciumnya. Di terjemahan yang lain dikatakan, bukan hanya satu kali dicium, tetapi diciumi. Berulang-ulang kali sebagai tanda kasih sayangnya. Bapak Ibu, kemudian dia diterima di rumah bapaknya. Bukan hanya itu, justru bapaknya menyuruh kepada hamba-hambanya untuk apa? Menyembelih seekor lembu yang tambun. Dia mengadakan pesta. Bapak Ibu, tidak satu kata pun yang disampaikan oleh bapak tentang kesalahan dan perilaku anaknya. Tetapi dia langsung diterimanya. Tetapi di sisi lain, anak yang sulung mengetahui anaknya itu, adiknya itu datang dipestakan, maka saudaranya yang tua ini, dia jadi marah. Saudara perhatikan kata-kata kakaknya. Bapak, selama ini aku bertahun-tahun bersama dengan engkau, tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Tetapi engkau tidak pernah memberikan satu pesta seperti adikku ini. Saudaraku, kita diterima oleh Bapak sebagai anaknya. Itu karena kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Amin. Kalau engkau masih mengandalkan perbuatan baikmu, engkau tidak lebih daripada anak yang sulung ini. Bapak, aku tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Apa yang engkau perintahkan itu aku kerjakan. Tetapi dalam kenyataannya, bapaknya tidak memberikan hadiah apa-apa. Pesta pun tidak diberikan. Tetapi adiknya ini yang baru saja pulang dari tempat yang jauh, diadakan pesta. Dia sembelih lembu yang tambun. Ini gambaran daripada Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Engkau diterima bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena korban Yesus di atas kayu salib. Oh haleluya. Ini kasih karunia buat kita. Apa kasih karunia itu? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi kita terima oleh karena kasih Tuhan terhadap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, Bapak mengasihi engkau. Dia selalu ingin engkau hidup di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Jangan engkau biarkan di dalam hatimu, pikiranmu yang menuduh engkau. Itu bukan Roh Kudus. Menuduh engkau tidak layak, engkau telah berbuat ini. Katakan, aku layak dan mendapat perkenanan Bapa oleh karena Kristus sudah mati untuk aku. Dan jadikan kebenaran Kristus itu kebenaran dalam hidup kita. Oh haleluya. Ini sungguh indah. Hidupmu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kemarahan Allah buat kita.
Kemarahan Bapa itu sudah ditimpahkan kepada Yesus ketika ada di atas kayu salib. Kasih karunia itu bagian dalam hidup kita. Dia akan merangkul kita. Dia mencium kita. Itu tanda kasih sayangnya buat kita. Oh, haleluya. Siapa yang rindu setiap hari bisa hidup bersama dengan Bapa kita. Oh, puji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Sakatakaralamu korolorus. Sakatakaralamu korolorus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Sakatakaralamu Sakatakaralamu korolororokoso. Ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Sakatakaralamu Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Sakatakaralamu korolo, Sakaralamu koroloroloro, Sikitakaralamu korolo, Sakatakaralamu koroloroloro, Sikitakaralamu, Sikitakaralamu korolorolo. Sakatakaralamu korolo, Sikitikaramu, Sakatakaralamu korolo, Sikitakaralamu. Allah Bapa
mengasihi Engkau. Datanglah kepadanya. Engkau sungguh sangat berkenan di hadapan Bapa. Bukan berdasarkan perbuatan baikmu, tetapi oleh karena korban Yesus di atas kayu salib. Darah Yesus menghapuskan semua dosa kita. Engkau kudus di hadapan Tuhan. Engkau kudus di hadapan Tuhan. Engkau berkenan di hadapan Bapa. Panggil Dia. Sakatakaralamu. Sakatakaralamu. Bapa sungguh mengasihi setiap kita. Dia rindu untuk merangkul kita dan menciumi kita. Saya percaya ketika kita diterima di rumah Bapa, maka berkat Tuhan diberikan buat kita. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang mengalami masalah dan problema dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, Bapa akan menguatkan engkau. Bapa akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Engkau yang kekurangan dalam keuanganmu, tetap percaya, berharap kepada Bapa. Dia sumber berkat buat kita. Dia yang akan mencukupkan buat kita. Yang kau mengalami depresi, stres, kacau dalam hati dan pikiran, Yesus sumber hidup kita. Kita angkat tangan kita. Bapa, kami bersyukur Kau sungguh sangat mengasihi setiap kami. Tanamkan di hati kami akan kesadaran dan iman itu, bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya kasih-Mu selalu baru setiap hari. Takkan kekurangan aku. Karena Engkau Bapa yang mencukupkan seluruh kebutuhan. Mengucap syukur kami pulang dengan membawa sesuatu yang baru yang dalam pada Engkau. Arahkan mata hati kami terus memandang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan. Kita beri sorak-sorai buat kita. Haleluya. Silakan duduk. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu yakin Bapak mengasihi engkau? Yesus mengasihi engkau? Kasih-Nya sempurna. Kasih yang sudah banyak menutup banyak dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, kata Yesaya 1:18. Tapi kalau engkau datang berhukum dengan Dia, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, sebab itu jangan jauh dari Bapa. Ketika engkau jauh, engkau banyak mengalami problema, tantangan, kesukaran hidup. Cepat kembali kepada Bapa di dalam Yesus. Amin. Dia sanggup menerima engkau. Seperti ayat Mas tadi dikatakan, ketika
kita masih di dalam dosa. Dia sudah menyambut kita untuk dibenarkan. Sebab itu jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Amin. Cepat ambil tindakan seperti anak bungsu ini. Keselamatan, sukacita, kebenaran, semuanya akan diberikan. Amin. Jangan keluar dari jalur Allah di dalam Yesus. Matius 7 berkata, ayat 9 sampai 11, Bapak yang baik, kalau bapak di dunia anaknya minta roti, tidak mungkin diberi batu. Betul? Ada bapak-bapak, ibu anaknya jaluk roti dikei watu? Ndak ono. Lek ndak duwe-duwe paling ngomong sabar nak. Bapak punya rezeki ndak beli no. Apalagi bapak di surga. Kalau kita datang kepada dia dengan penuh pertobatan, dia akan merangkul kita. Amin. Jangan lupakan kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi sekali aja. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa kasihnya. Kasih itu yang membawa kita kembali kepada rencana Allah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Memenasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir matikan dengan roh-Mu seperti firman dan pujian yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh dalam kasih. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Inilah pengakuan dari dasar hati. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Ajari kami tidak jauh dari kasih Allah yang menebus, membayar dosa, aib pemberontakan kita. Bahkan oleh pilunya kami sudah disembuhkan. Biarlah kasih-Mu itu terukir di hati kami, menyadarkan kami, dimatikan dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami tidak ingin jauh, tapi dekat dan dekat, supaya kami hidup nyaman. Shalom Tuhan menyertai kita. Angkat tanganmu, pulanglah. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan memulihkan engkau. Yang sakit, yang susah, yang berbeban berat. Dia sudah memberkati engkau hari ini dan untuk selama-lamanya. Pakai kami semua, tua, muda, kecil, kaya, miskin, tetap hidup di dalam kasih-Mu. Berkat yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi ini, baik yang di rumah sakit, di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, tidak luput dari dekapan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat Bapa, Putra, lewat Roh Kudusnya menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu pulang, Tuhan memberkati. Tetap jaga protokol, tidak berkerumun. Saya memohon kepada Bapak Ibu setelah